Dan kita telah sampai pada pembahasan pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga tentang perkara wudu. Dan kita telah sampai pada poin yaitu sunanu al-wudu atau sunnah-sunnahnya berwudu, nomor yang ke-11. Nomor yang ke-11. Sunnah-sunnah wudu nomor yang ke-11. Siapa yang baca? Nah, silakan dibaca nomor ke-11, sunnah-sunnah berwudu. Kata mu'alif rahimahullah hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Yang pertama membaca basmalah saat nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 memanjangkan serta melebarkan basuhan. Yakni saat membasuh muka melebarkan basuhan hingga pinggir leher. Saat membasuh dua tangan memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari bola ke atas. Lalu saat membasuh dua kaki memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari dua betis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurban muhajjalina min asaril wudu'i man istata'a minkum ayyudina qurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kurang atau putih dahinya dan muhajjalin, putih dua tangan dan dua kakinya karena bekas wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan basuhannya ketika berwudu, hendaklah dia melakukannya. Nah, jadi nomor yang ke-11 di antara sunnah-sunnah ketika berwudu itu adalah hendaknya dia memanjangkan atau memperluas basuhan ketika berwudu. Ya. Jadi ini sebagaimana di antara pendapatnya jumhurul ulama dan juga sahabatnya mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Caranya itu adalah ketika kita membasuh wajah, hendaknya kita juga membasuh pinggir leher. Ya. Jadi ketika Anda berwudu itu dibolehkan kita memperluas area wudu, ya. Sehingga ketika seseorang membasuh muka, maka boleh diperpanjang sampai di pinggir leher. Kemudian ketika dia membasuh lengan atau tangan, maka bisa diperluas atau diperpanjang sampai pertengahan lengan. Dan ketika seseorang membasuh kaki, maka bisa diperpanjang sampai setengah betis. Ini diantara cara kita memperpanjang atau memperluas basuhan ketika berwudu. Apa alasannya kita dibolehkan untuk memperluas atau memperpanjang basuhan ketika berwudu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi putih dahinya. Jadi di antara karakter umat Nabi Muhammad SAW, jadi dahinya itu putih, wajahnya itu bersinar, dan juga tangan dan juga kaki itu juga akan bercahaya. Kenapa di sini muka, tangan, kaki itu bercahaya? Min atharil wudu, disebabkan bekas air wudu. Ya, jadi ini bisa dilihat dari
ciri-ciri umat Nabi Muhammad, nanti kelak ketika pada hari kiamat wajahnya, tangannya, dan juga kakinya itu akan bercahaya dikarenakan bekas dari air wudhu. Sehingga dari hadis yang mulia ini, di antara pendapatnya jumhurul ulama, kita dibolehkan untuk memperpanjang area basuhan ketika berwudu. Itu hukumnya dibolehkan. Sebagaimana pendapatnya jumhurul ulama dan juga pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sunnah yang ke-11, memperpanjang atau memperluas basuhan ketika berwudu. Kemudian yang ke-12, poin ke-12, pada saat mengusap kepala hendaklah dimulai dari bagian depannya berdasarkan keterangan yang tertera dalam sebuah hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma waddahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap rambut kepalanya dengan dua tangannya dan beliau membolak-balikkan keduanya, yaitu beliau memulainya dengan bagian depan kepalanya, lalu beliau mengusapkan keduanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau mengembalikan keduanya ke depan. Nah, kemudian sunnah yang ke-12 ketika seseorang itu berwudu, yaitu tentang cara atau kaifiah mengusap kepala. Ya, jadi kalau kita berwudu, tata cara mengusap kepala itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu usapannya dimulai dari bagian depan kepala. Ya, jadi kalau kita berwudu, ketika mengusap dimulai dari depan bagian kepala, kemudian arahnya kita tarik ke belakang sampai ke bagian tengkuk. Ya, sampai ke bagian tengkuk. Kemudian setelah bagian tengkuk, kita kembalikan ke posisi depan atau posisi semula. Ini tata cara mengusap kepala. Jadi dari depan, kemudian belakang, kemudian depan lagi. Ya, ini sunnahnya ketika kita mengusap kepala. Dan juga ketika kita berwudu, mengusap kepala ini boleh langsung kita mengusap telinga ataupun boleh kita mengambil air lagi. Ya, contohnya ini tangan bekas basuhan ataupun bekas aliran air, kemudian kita usapkan bagian depan kepala, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi. Dan boleh langsung kita mengusap telinga. Ini sebagaimana hadis dari riwayat Ummu Umamah. Ya, kepala langsung kita mengusap telinga. Dan caranya itu adalah ketika mengusap telinga, jari telunjuk itu mengusap bagian dalam, sedangkan ibu jari itu mengusap bagian luar. Ya. Jadi bisa jenengan ikuti alur lekuk bagian dalam telinga. Ini diusap dengan menggunakan jari telunjuk. Ya, ikuti alur lekuk bagian dalam telinga. Kemudian ibu jarinya itu mengusap bagian luar. Jadi begini. Ya, makanya yang paling mudah jari telunjuk dia membersihkan bagian dalam dulu, yaitu mengikuti lekukan telinga bagian dalam. Kemudian setelah selesai, baru ibu jarinya dia membersihkan bagian luarnya. Dan ini diambil dari bekas air ketika mengusap kepala. Itu boleh. Dan juga cara yang kedua,
dibolehkan kita mengambil air lagi jikalau sisa air yang ada di tangan itu sudah mengering. Contohnya, kita ambil air, kemudian kita usap bagian kepala, depan, belakang, depan lagi. Dan jikalau tangan kita sudah merasa kok kering, maka diperbolehkan kita mengambil air lagi dan baru kita mengusap telinga. Ini cara yang kedua. Dan dua-duanya dibolehkan sebagaimana hadis yang sahih. Kemudian yang ke-13, sunnah-sunnah berwudu adalah poin ke-13 berdoa selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang selalu menyucikan diri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, ila futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, yadkhulu min ayyiha syaa." Barang siapa yang berwudu lalu dia menghapuskan menyempurnakan wudunya, lalu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai, saya akan dibukakan baginya pintu surga yang ke-8, sehingga ia dapat memasukinya dari pintu yang mana saja yang dikehendakinya. Nah, kemudian sunnah yang ke-13 ketika berwudu, an yaqula ba'dal wudu, hendaknya dia berdoa yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah berwudu dan insyaallah kita semuanya hafal. Dan di antara keutamaan yang bagi siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya ataupun menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa, maka di antara faedahnya itu adalah futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ini termasuk di antara amal yang ringan. Hanya berdoa setelah wudu. Jikalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan ajak, insyaallah 8 pintu surga akan dibukakan, yadkhulu min ayyiha syaa, dan bebas untuk milih masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Masya Allah. Walaupun amalannya itu ringkas, walaupun amalannya itu ringan, tapi ganjarannya sangat besar sekali, yaitu dia bisa masuk surga dari 8 pintu yang dia kehendaki. Akan tetapi ya ikhwah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat. Apa itu syaratnya? Fa ahsanal wudu. Ketika dia berwudu, dia harus memperbagus wudunya dan juga menyempurnakan wudunya.
Ini yang kadang-kadang kita itu lalai. Apa makna dari memperbagus wudu atau menyempurnakan wudu? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah yang disebut dengan memperbagus wudu atau menyempurnakan wudu itu adalah membasuh bagian anggota wudu yang wajib dibasuh dan mengusap bagian anggota tubuh yang diperintahkan untuk diusap, dan juga berwudu secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru maknanya memperbagus wudunya. Fardu wudunya dilakukan, sunnah-sunnahnya dilakukan, dan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci ketika berwudu. Baru itu maknanya wudunya sempurna dan dia telah memperbagus wudunya. Ya. Makanya kalau ada orang berwudu, dia membasuh bagian tangan ataupun bagian kaki. Jikalau dia membasuhnya tidak sempurna, maka boleh jadi wudunya itu tidak sah. Jikalau membasuhnya tidak sempurna. Contohnya, ketika dia membasuh bagian tangan dari atas, kemudian di bagian bawah, ternyata ada satu mungkin bagian tubuh yang tidak terkena air, walaupun hanya sebesar mungkin sebesar percak ataupun sebesar kecil ya, sebesar kuku lah ya. Ada anggota tubuh sebesar kuku, dia lupa tidak membasuhnya. Maka hukumnya jika ada anggota tubuh yang dia tidak basuh, hukum wudunya itu tidak sah. Makanya ada suatu riwayat yang mengisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seseorang berwudu. Kemudian orang ini setelah berwudu, ternyata ada bagian kakinya atau tumitnya sebesar kuku mungkin tidak terkena air. Maka ketika itu langsung Nabi menyuruh untuk mengulangi wudunya. Maknanya apa? Tidak sah. Makanya jika jenengan membasuh anggota tubuh harus dengan sempurna. Ya, harus dengan sempurna dan juga memperbagus basuhannya. Dikarenakan jika ada anggota tubuh yang tidak terkena basuhan airnya, maka wudunya boleh jadi tidak sah dan kewajibannya itu adalah mengulangi lagi. Ini maknanya fa'ahsanal wudu, menyempurnakan wudu atau memperbagus wudunya. Kemudian kita masuk ke poin yang C, makruhatuhu, atau perkara-perkara yang dibenci ketika berwudu. Bagian C, hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Yang pertama, berwudu di tempat najis, karena dikhawatirkan najis itu akan mengenai pelakunya. Yang kedua, lebih dari 3 kali basuhan. Nah, cukup. Yang pertama, di antara perkara yang dibenci ketika seseorang berwudu itu adalah berwudu di tempat yang najis. Ya, berwudu di tempat yang najis. Kenapa di sini dibenci? Dikarenakan jikalau ada seseorang berwudu dan tempatnya ternyata banyak sekali benda najis, ditakutkan atau dikhawatirkan benda yang najis akan nempel di bajunya atau bahkan di kakinya. Sehingga ketika benda najisnya nempel di pakaiannya ataupun kakinya, walaupun wudunya itu sah, namun ketika salatnya itu tidak sah. Ya. Makanya ketika berwudu, kalau bisa jangan di tempat yang banyak najisnya.
ya, karena boleh jadi wudhunya tidak sah dan ketika sholat juga sholatnya tidak sah. Ini dikhawatirkan seperti itu. Makanya kalau bisa wudhunya itu di tempat yang benar-benar bersih, benar-benar suci, karena jikalau ditakutkan ada benda najis, boleh jadi wudhunya itu tidak berlaku dan sholatnya tidak sah. Ya, makanya ikhwah, ketika antum wudhu di tempat yang ada najisnya, kalau bisa najisnya antum hilangkan dulu, baru antum berwudhu. Jangan antum biarkan najisnya. Kenapa? Ketika antum menyiram kaki ataupun ketika membasuh kaki, ditakutkan najisnya itu juga akan mengenai kakinya Anda. Makanya najisnya dihilangkan dulu, baru berwudhu. Dan jangan sampai najis terkena pakaian ataupun terkena kaki ketika berwudhu. Lebih-lebih biasanya ikhwan, ketika dia itu buang air kecil, ini bahaya sekali. Bagi orang yang masih awam, biasanya ketika buang air kecil, posisinya itu apa? Berdiri. Dan ketika dia itu berdiri, maka percikan dari air kecil tersebut bisa mengenai pakaiannya, bisa mengenai kakinya, dan ketika dia sholat tidak sah sholatnya. Makanya kalau bisa sunnahnya buang air, entah buang air kecil ataupun buang air besar, itu harus duduk ataupun jongkok. Apa faidahnya? Faidahnya adalah ketika jenengan duduk ataupun jongkok, maka najisnya atau kotorannya insya Allah tidak akan mengenai pakaian ataupun baju kita. Ini yang kadang-kadang ikhwan yang suka teledor. Karena dia itu buru-buru, kemudian dia itu kebelet, langsung dia kencing tapi posisinya berdiri. Itu tidak sesuai dengan adab Islami. Yang paling utama itu adalah duduk, kemudian ataupun jongkok. Dikarenakan ya ikhwah, ketika antum berdiri, terutama laki-laki, biasanya ketika kencing, dia itu kalau istilahnya orang Jawa, tidak atus. Tidak atus. Apa itu atus? Tidak tuntas. Ya, karena kalau berdiri, itu posisi di mana zakarnya itu tidak bisa semuanya mengeluarkan kotoran. Sehingga ketika jenengan berdiri dan ketika sholat dan ruku, maka biasanya air kencingnya sisanya itu keluar. Dan kalau keluar, sholatnya batal, wudhunya juga batal. Makanya paling utama kencing dengan jongkok ataupun dengan cara duduk. Ini perkara yang pertama di antara perkara yang dibenci, yaitu wudhu di tempat yang banyak najisnya. Yang kedua, poin yang kedua dari hal-hal yang dilakukan dalam wudhu, lebih dari 3 kali basuhan berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan 3 kali basuhan, dan beliau bersabda, "Man zada faqad asa aw ghalab." Barang siapa yang menambahi basuhan, maka ia telah melakukan suatu kejelekan serta telah berbuat zalim. Nah, yang kedua itu adalah di antara perkara yang dibenci ketika berwudu, menambahi basuhan lebih dari 3 kali. Jadi kalau ketika kita basuh bagian tubuh yang wajib dibasuh, basuhan pertama hukumnya apa? Basuhan pertama hukumnya apa? Wajib atau fardu. Dan basuhan kedua ataupun ketiga hukumnya itu adalah sunnah. Ya. Jadi membasuh anggota tubuh sekali basuhan hukumnya wajib, 2 basuhan, 3 basuhan hukumnya itu adalah sunnah. Akan tetapi jika basuhannya itu lebih menjadi 4 basuhan,
maka maknanya ini dia telah melakukan kejelekan dan dia telah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau 4 kali itu tidak boleh. Itu maknanya apa? Dia telah melakukan kejelekan dan juga melampaui batas. Maksimal hanya 3 kali. 2 kali boleh. Ya. 3 kali boleh dan 4 kali hukumnya tidak boleh. Ya. Ini diantara perkara yang dibenci. Yang ketiga, ini yang sering kita lakukan. Apa itu? Poin yang ketiga, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Karena Rasulullah SAW berwudu dengan air 1 mud atau 0,688 liter sepenuh 2 telapak tangan. Sedangkan berlebih-lebihan dalam mengerjakan segala sesuatu termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, yang ketiga, di antara perkara yang dibenci ketika berwudu itu adalah berlebihan ketika menggunakan air. Ya. Berlebihan ketika menggunakan air. Walaupun ikhwah, air di daerah kita melimpah. Walaupun musim hujan, maka ketika berwudu kita nggak boleh berlebihan ketika menggunakan air. Bagaimana kita bisa berlebihan menggunakan air? Contohnya, ketika panjenengan berwudu di keran, ya, jenengan buka kerannya, kemudian jenengan mengambil 1 cangkupan air atau 2 cangkupan. Habis itu jenengan membasuh muka. Ketika membasuh, kalau bisa kerannya ditutup terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau wudu di keran, ketika Anda membasuh bagian anggota tubuh, kalau bisa kerannya itu ditutup. Baru kalau Anda selesai membasuh bagian muka, mau ngambil air lagi, baru kerannya itu dibuka lagi, habis itu ditutup lagi. Dan jikalau ketika kita berwudu membiarkan keran terus mengalir dan airnya itu jatuh, sama saja kita itu berlebihan dalam penggunaan air, termasuk pemborosan. Dan di antara contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, ketika beliau berwudu itu beliau pernah berwudu hanya dengan menggunakan 1 mud. 1 mud. Apa itu 1 mud? Jadi 1 mud kalau kita ukur dengan menggunakan liter, tadi berapa? 0, berapa Mas ya? 0,6 atau kira-kira 3/4 liter. Susah ngukurnya ya. Nggak mungkin kita ngukur air 0, liter, berapa liter, habis itu kita wudhu. Nggak, susah itu. Dan yang paling gampang, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Ukuran 1 mud itu adalah 2 cangkupan telapak orang dewasa. 2. Ya, ini 1 mud. Dan Nabi SAW pernah berwudu hanya dengan 1 mud saja. Ya, 2 cangkupan telapaknya orang dewasa. Ini 1 mud. Kita pernah nggak berwudu? Atau kira-kira 1 ini ya? Atau kurang? Atau 2? 2 ya mungkin kira-kira. Nabi SAW pernah berwudu sekitar 2 botol kecil ini. Cukup. Ya, cukup. Hanya menggunakan 2 botol air minum kecil ini cukup. Ya, ini sunnahnya. Jadi berhemat ketika menggunakan air dan kita nggak boleh berlebihan pemborosan dalam penggunaannya. Pernah nggak jenengan berwudu menggunakan hanya 1 mud? Biasanya ya, kalau orang Indonesia karena airnya melimpah, kalau tidak bior tidak mantep. Nah itu.
Maka perlu dihilangkan kebiasaan tidak mantap, ya. Karena ibadah wudhu bukan ukurannya mantep-mantepan, tapi ukurannya itu adalah hemat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mendapati ikhwah, orang terkena penyakit was-was. Dia ketika berwudu nggak mantep. Jikalau rambutnya nggak basah kuyup, nggak mantep. Jikalau badannya bagian depan nggak basah. Ini dia maknanya kena penyakit was-was. Padahal ketika penggunaan air nggak harus pakaiannya basah, cukup kita menggunakan air seminimal mungkin. Jangan semaksimal, tapi seminimal mungkin atau sehemat mungkin. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berwudu menggunakan air hanya seukuran 1 mud. Berapa 1 mud tadi? 0,68 liter atau berapa? Atau 2 cakupan telapak tangan orang dewasa. Itu 1 mud, ya. Makanya kalau jenengan nanti berwudu, diusahakan jangan boros-boros dalam penggunaan air, walaupun air itu berlimpah. Karena Islam mengajarkan hemat, tidak boros. Yang keempat, poin yang keempat, meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudu. Karena dengan meninggalkannya berarti telah mengabaikan suatu pahala yang tidak sepantasnya diabaikan. Nah, yang keempat adalah meninggalkan sunnah berwudu. Lah biasanya ikhwah, kalau hukumnya sunnah, kalau orang yang nggak tahu ilmu sering melalaikan, wah sunnah aja, nggak usah dilakukan, ya, cenderung meremehkan. Padahal jika kita tahu keutamaan sunnah wudu, sebagaimana yang tadi kita bahas, maka niscaya walaupun hukumnya sunnah, kita nggak akan rela meninggalkannya. Seperti tadi hukum membaca doa setelah wudu, hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah kan? Tapi kalau kita tahu ilmunya, bagi orang yang mengamalkan sunnah ini, pahalanya luar biasa besarnya. Dan kalau kita tahu pahalanya yang sangat besar, kita nggak akan rela meninggalkan walaupun hanya 1 sunnah saja. Karena boleh jadi 1 sunnah yang kita lakukan, walaupun dia itu kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya ringan, akan tetapi jikalau kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah, dan mencontoh perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi bisa menjadi penyebab dosa seseorang diampuni dan Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Dan itu boleh jadi diperoleh hanya dia mengamalkan 1 ibadah sunnah. Seperti apa contohnya? Seperti kisahnya yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Yaitu suara terompahnya Bilal pernah mendahului Bilal masuk surga. Suaranya sudah di surga, tapi Bilal belum meninggal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku tadi malam mendengar suara terompahmu masuk surga. Maka amalan apa yang Bilal yang kamu kerjakan? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak punya amalan istimewa. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika setelah berwudu, maka saya lakukan sunnah ba'diyah wudu 2 rakaat. Walaupun hanya sunnah, walaupun hanya ringan, tapi ketika dilakukan istiqomah lillahi ta'ala, boleh jadi menjadi penghantar pelakunya masuk surga. Makanya ikhwah, mulai sekarang jangan meremehkan sunnah.
Dan jangan mengatakan alah sunnah aja, jangan. Itu sama saja kita telah merendahkan perbuatan Nabi, dan sama saja kita tidak mau masuk surga. Ya, walaupun sunnah tetap dilakukan karena boleh jadi menjadi penghantar seseorang masuk surga. Kemudian yang kelima, perkara yang dibenci ketika berwudu. Poin yang kelima, berwudu dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Hal itu berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersuci dengan air lebihan dari yang dipakai bersuci oleh istri. Nah, yang kelima, di antara perkara yang dibenci ketika berwudu itu adalah berwudu menggunakan bekas air wudunya wanita. Ya, berwudu menggunakan air bekasnya wudunya wanita. Contohnya, ketika jenengan punya istri, dia berwudu menggunakan air yang ada di ember. Ya, di ember. Dia mengambil air dari ember sambil mencelupkan tangannya di ember tersebut. Dan air yang ada di ember itu bekas wudunya wanita. Maka hukumnya menggunakannya untuk berwudu setelahnya itu adalah perkara yang dibenci. Ini jikalau airnya di ember. Jadi satu ember digunakan untuk dua orang. Yang pertama wanita, yang kedua laki-laki. Maka laki-laki yang kedua itu hukumnya dibenci menggunakan air bekasnya wanita. Namun jikalau ya ikhwah, wanita ini berwudu menggunakan keran, maka walaupun dia menggunakan keran, kita tetap dibolehkan karena nggak sampai dia menciduk air yang ada di keran. Jadi ini khusus air yang ditaruh di ember. Dan hukumnya tidak sampai haram. Hanya hukumnya itu makruh. Kenapa nggak sampai haram? Jadi di sini ada dua dalil. Yang pertama adalah yang dijelaskan dalam kitab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berwudu menggunakan air bekasnya wanita. Ini menggunakan kalimat naha, melarang. Kalau melarang itu hukumnya makruh atau haram dilakukan? Haram. Ini hukum asal mula. Akan tetapi ada hadis yang lainnya mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu bekas air wudunya Maimunah, sehingga di sini nggak sampai haram tapi hanya dibenci, ya, hanya dibenci, nggak sampai haram. Ini diantara perkara-perkara yang dilarang ataupun dibenci ketika berwudu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.